Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. WK Kusmiarti Abdullah SPFP. Dalam video kali ini saya Laure Zamuli dengan NIM D1A124039 dan rekan saya yang diterana dengan NIM D1A124043 akan membahas mengenai teori tingkah laku konsumen dengan menggunakan pendekatan ordinal. Tanpa lama-lama kami akan langsung masuk kepada pembahasan. Baik, kami lanjut pada presentasi. Di sini sudah ada slide PPT, sudah ada judul dan pembuat PPT. Kita masuk pada bagian kasus. Pada kasus ini terdapat seorang konsumen bernama Rina, seorang petani muda dari desa Mekarjaya. Rina memiliki penghasilan sebesar 100.000 per minggu yang akan ia gunakan untuk membeli dua jenis produk agribisnis, yaitu yang pertama beras organik dengan disimbolkan sebagai X dan sayur hidroponik dengan disimbolkan sebagai Y. Harga kedua barang tersebut adalah yang pertama untuk beras organik seharga 10.000 per kilogram dan sayur hidroponik seharga 5.000 per ikat. Preferensi Rina terhadap kedua barang digambarkan melalui fungsi utilitas, yaitu U sama dengan X pangkat 0,5 X kali Y pangkat 0,5. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui berapa kombinasi konsumsi beras dan sayur yang mampu memberikan kepuasan maksimal bagi Rina sesuai dengan anggarannya. Kita lanjut pada slide selanjutnya yang membahas mengenai fungsi kendala anggaran. Fungsi kendala anggaran menunjukkan batas kemampuan konsumen dalam membeli barang sesuai pendapatannya. Artinya, konsumen tidak bisa membeli barang melebihi budget yang dimiliki. Di sini kita sudah lihat rumusnya, yaitu 10.000 X tambah 5.000 Y sama dengan 15.000. Dan jika dibagi 5.000 maka akan menghasilkan 2X tambah Y sama dengan 20. Jadi, fungsi kendala anggarannya adalah 10.000 X tambah 5.000 Y sama dengan 15.000. Persamaan ini menggambarkan berbagai kombinasi beras dan sayur yang dapat dibeli Rina tanpa melampaui total pendapatannya. Lanjut, kombinasi konsumsi X dan Y yang memaksimalkan utilitas. Konsumen dianggap mencapai keseimbangan konsumsi apabila rasio antara marginal utility atau penambahan kepuasan dan harga barang adalah sama untuk semua barang. Dan rumus keseimbangannya adalah MUX per PX sama dengan MUY per PY. Dari fungsi utilitas U sama dengan X pangkat 0,5 kali Y pangkat 0,5 dan diperoleh MUX sama dengan 0,5 kali X pangkat min 0,5 kali Y pangkat 0,5 dan MUY sama dengan 0,5 kali X pangkat 0,5 kali Y pangkat min 0,5. Setelah disederhanakan, diperoleh hubungan Y sama dengan 2X, yang artinya agar kepuasan maksimal, jumlah sayur harus 2 kali lebih banyak dari jumlah beras yang dikonsumsi. Selanjutnya kita mensubstitusikan harga dengan Y per X sama dengan 10.000 per 5.000 sama dengan 2. Pada tahap ini, kita menggabungkan dua persamaan yang sudah ditemukan sebelumnya, yaitu fungsi anggaran sama dengan 10.000 X tambah 5.000 Y sama dengan 15.000. Dan kondisi keseimbangan yaitu Y sama dengan 2X. Tujuannya adalah mencari jumlah X dan Y yang benar-benar optimal. Maka kita substitusi Y ke dalam fungsi anggaran, yaitu 10.000 X tambah 5.000 kali 2X sama dengan 15.000. 10.000 X tambah 10.000 X sama dengan 15.000. Sehingga menghasilkan 20.000 X sama dengan 15.000. Dan X sama dengan 5. Setelah mendapatkan nilai X, maka kita masukkan ke persamaan Y sama dengan 2X, Y sama dengan 2 kali 5, dan Y sama dengan 10. Jadi kombinasi konsumsi yang optimal adalah 5 kg beras organik dengan 10 ikat sayur hidroponik. Kombinasi ini memenuhi dua syarat sekaligus, tidak melebihi anggaran dan memberikan kepuasan tertinggi. Selanjutnya, tingkat utilitas maksimum. Setelah mendapatkan kombinasi konsumsi optimal, yaitu X sama dengan 5 dan Y sama dengan 10, kita dapat menghitung tingkat kepuasan maksimum dengan memasukkannya ke fungsi utilitas, yaitu
U sama dengan X pangkat 0,5 kali Y pangkat 0,5. U sama dengan 5 pangkat 0,5 kali 10 pangkat 0,5. U sama dengan akar dari 5 kali akar dari 10. U sama dengan akar dari 50 dan U sama dengan 7,07. Artinya tingkat kepuasan maksimal yang dapat dicapai Rina dengan pendapatannya adalah 7,07 util. Nilai ini tidak menunjukkan angka kepuasan pasti, tetapi menjadi indikator perbandingan bahwa ini adalah kombinasi terbaik dibandingkan kombinasi lain. Kita masuk di slide selanjutnya, interpretasi ekonomi. Interpretasi ekonomi bertujuan menjelaskan hasil perhitungan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendapatan 100.000 serta harga beras 10.000 per kilogram dan sayur 5.000 per ikat, kepuasan tertinggi Rina dicapai saat membeli 5 kilogram beras organik dan 10 ikat sayur hidroponik. Kombinasi ini memberi keseimbangan antara dua barang sehingga Rina memperoleh kepuasan maksimal sesuai dengan anggarannya. Kita masuk di slide selanjutnya, yaitu kesimpulan. Yang pertama, fungsi kendala 10.000 X tambah 5.000 Y sama dengan 15.000. Yang kedua, kombinasi optimal X sama dengan 5Y sama dengan 10. Utility maksimum U sama dengan 7,07. Artinya, Rina mencapai kepuasan tertinggi saat membelanjakan pendapatannya sesuai kombinasi tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada tahap diskusi atau tanya dan jawab. Ya baik, saya di sini memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, mengapa konsumen tidak memilih menghabiskan seluruh uangnya hanya untuk satu jenis barang saja? Baik, pertanyaannya cukup menarik. Jadi, mengapa konsumen tidak memilih menghabiskan seluruh uangnya hanya untuk satu jenis barang saja? Karena tujuan konsumen adalah memaksimalkan kepuasan atau utility, bukan sekadar membeli barang sebanyak-banyaknya. Jika seluruh pendapatan dihabiskan hanya untuk satu barang, kepuasan tambahan atau marginal utility akan semakin menurun. Dengan mengkombinasikan dua barang, konsumen bisa mendapatkan kepuasan yang lebih tinggi sesuai dan dengan preferensinya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya puas dengan jawaban yang diberikan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan yang kedua. Apa arti dari kondisi keseimbangan konsumsi MUX per PX sama dengan MUY per PY? Langsung saya jawab. Jadi, kondisi tersebut berarti konsumen mencapai titik di mana setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan tambahan kepuasan yang sama untuk kedua barang. Jika rasio tersebut belum sama, konsumsi akan mengubah pola konsumsinya sampai tercapai keseimbangan. Inilah titik konsumsi yang menghasilkan utility maksimum. Baik, cukup bagus dengan jawaban. Saya akan memberikan pertanyaan yang ketiga. Baik, Mengapa dalam kasus ini jumlah sayur atau disebut Y lebih banyak daripada beras yang disebut X pada kombinasi optimal? terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya jawab ya. Jadi, mengapa dalam kasus ini jumlah sayur lebih banyak daripada beras pada kombinasi optimal? Karena hal ini disebabkan setelah perhitungan diperoleh hubungan Y sama dengan 2X, yang artinya kepuasan maksimal tercapai jika jumlah sayur dua kali lebih banyak dari beras. Hal ini mencerminkan preferensi konsumen dalam fungsi utilitas serta harga per unit barang. Sayur lebih murah dan memberikan kontribusi kepuasan tinggi saat dikombinasikan dengan beras. Terima kasih, itulah jawabannya. Ya, baik, saya terima dengan baik. Saya masuk ke pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang terakhir. Apa makna angka 7,07 pada hasil perhitungan tingkat utilitas? Iya, jadi angka 7,07 itu merupakan nilai utility maksimum yang dicapai konsumen dari kombinasi 5 kg beras dan 10 ikat sayur. Nilai ini tidak memiliki satuan, namun digunakan sebagai indikator bahwa kombinasi tersebut memberikan kepuasan tertinggi dibanding kombinasi lain yang mungkin dilakukan dengan anggaran yang sama.
Jadi itulah jawabannya. Bagaimana? Yes, baik, saya terima dengan baik. Demikianlah sesi diskusi atau tanya jawab. Semoga kita bisa memahami apa yang telah kita pelajari hari ini. Demikianlah video presentasi yang kami lakukan mulai dari pemaparan materi hingga sesi diskusi atau tanya jawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.